Sepanjang perjalanan mereka berdua diam membisu. Mereka sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Karena kesal berkelahi dengan pikirannya sendiri, Feby menendang batu yang berada di hadapannya dan berdecak kesal. Agah. Petik 2. Febri dibuat heran dengan tingkah Feby yang berubah-ubah. Feb, jangan aneh ya, ini udah malam. Tegur Febri. Aku kesal. Petik 2. Kesal. Perasaan tadi dia happy aja, batin Febri. Aku kasih tahu Febri. Tidak ya. Bodoh amat deh, lebih baik aku kasih tahu dia aja, batin Feby. Aku mau dijodohin, ucap Feby dengan wajah memelas. Febri pun terkejut mendengar pernyataan Feby. Apa, kok bisa sama, batin Febri. Febri, kok kamu diam aja? Ayo lakuin sesuatu, pinta Feby masih dengan wajah memelas sambil menarik lengan Febri. Aku juga mau dijodohin, balas Febri. Wah, petik 2. Come on Febri, jangan bercanda. Aku serius Feby. Kalau tidak percaya kamu boleh tanya orang tuaku. Kok kita bisa sama? Petik 2. Entahlah. Suasana menjadi hening, mereka kembali sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Tak lama pandangan mereka bertemu. Satu sama lain menunjukkan ekspresi yang tidak bisa diartikan. Gimana dong? Tanya Feby bingung. Gimana apanya Feb? Petik 2. Itu masalah perjodohan. Petik 2. Entahlah, aku juga pusing dibuatnya. Tak terasa sudah sampai di depan rumah Feby. Mereka masih tetap terdiam, Feby pun enggan masuk ke dalam rumahnya. Feb, sudah sama pi rumah kamu, masuk Gi, pinta Febri sambil memberikan isyarat agar Feby masuk ke rumah. Namun Feby memasang wajah memelas pada Febri. Oke, besok kita pikirkan jalan keluarnya ya. Sekarang kamu masuk terus tidur, besok kamu harus kerja, ucap Febri lagi agar Feby segera masuk ke rumahnya. Iya, aku masuk dulu ya, good night, balas Feby dan segera masuk ke dalam rumah. Dan Febri pun segera pergi menuju rumahnya. Pagi telah tiba, karena ini hari Senin semua sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Selesai sholat subuh, Feby selalu menyempatkan diri membantu ibunya memasak dan membersihkan rumah. Mbak Hilwa mau ngapain? Tanya Feby pada Hilwa yang ingin membantu ibu mertua dan adik iparnya di dapur. Mau bantuin? Gak boleh. Larang Feby sambil bertolak pinggang. Mbak kembali ke kamar aja, aku gak mau Mbak kecapean. Tapi, sudah Hilwa, kamu istirahat saja ya, biar ibu dan Feby yang mengerjakannya. Ayo aku antar ke kamar, kata Feby. Sebagai menantu Hilwa tidak enak hati hanya berdiam diri dan tidak membantu mertuanya. Hilwa beruntung sekali mendapatkan mertua dan adik ipar yang sayang kepadanya tanpa membedakan. Mbak, jangan pegang pekerjaan rumah ya, kasihan nanti debaynya. Iya Feb, makasih kamu udah perhatian sama aku. Itu memang harus Mbak kan kakak aku juga. Mbak itu keluarga kami, ya sudah istirahatlah Mbak. Setelah mengantar Hilwa ke kamarnya, Feby kembali menyelesaikan tugasnya. Selesai dengan urusannya, Feby segera sarapan dan bersiap untuk berangkat kerja. Andri dan Pak Ahmad juga sedang sarapan ditemani oleh Hilwa dan Bu Siti. Mbak Minga tolong dandanin ya hehi, kata Feby yang baru saja keluar dari kamarnya. Kamu tuh aneh Feb, masa dandan aja harus Hilwa yang dandanin, seru Bu Siti. Abis aku kan tidak bisa dandan Bu. Belajar Feb, kan sekarang teknologi sudah canggih. Kamu bisa lihat di YouTube tutorial make up, sahut Pak Ahmad. Males Pak lihatnya, lagi pula aku tidak mengerti, tutur Feby. Emang dasar males, sahut Andri sambil tersenyum mengejek. Selesai di make up oleh Hilwa, Feby pamit untuk berangkat bekerja. Di rumah Pak Rizky tak kalah sibuknya, Bu Irma selalu mempersiapkan sarapan terlebih dahulu dan dibantu dengan Febri. Mana April? Tanya Febri pada Bu Irma. Sepertinya belum bangun, coba tolong kamu ke kamarnya, pinta Bu Irma. Tanpa banyak bicara, Febri segera melangkah ke kamar adik perempuannya. Sudah jam segini masih belum bangun juga, keluh Febri sambil menggelengkan kepalanya. April bangun, Pril. Febri mengoyak-oyak tubuh April namun tidak direspon. Banyak drama ini anak. Febri mengambil segelas air dan disiram ke wajah April. Biur, kakak, teriak April sambil mengusap wajahnya. Apaan sih kak? Bisa lembut gak sih banguninnya? Protes April pada kakaknya. Udah jangan banyak drama, cepat bangun kalau tidak kakak tinggal nih. Ancam Febri. April bergegas ke kamar mandi dengan tergesa-gesa karena dia takut ditinggal oleh kakaknya.
April sudah bangun Feb, tanya Bu Irma. Sudah Ma. Kamu sarapan dulu Gih. Iya Ma. Setelah selesai sarapan Febri dan April pamit pada kedua orang tuanya. Sesampainya di tempat kerja Feby memarkirkan motornya di tempat biasa. Saat berjalan memasuki tempat kerja semua karyawan termasuk security memperhatikan wajah Feby yang terlihat berbeda. Apa sih Pak? Biasa aja dong liatinnya. Petik 2. Itu mata kenapa Feb? Tanya salah satu security. Kepo deh Bapak, jawab Feby santai. Bilang sama saya siapa yang pukul kamu, biar saya yang hadapi. Apa sih Pak Hehi udah aku masuk dulu ya, Feby terus berjalan memasuki ruangannya. Setelah duduk di tempatnya salah satu temannya mendekatinya sambil menggelengkan kepala menatap Feby. Apa? Petik 2. Kenapa itu? Petik 2. Abis akrobat haha. Ada aja kamu Feb. Udah sana kerja, usir Feby. Belum juga masuk jam kerja hehehe ngopi dulu yuk ah. Yuk, sebelum bekerja Feby selalu minum kopi bersama temannya agar lebih semangat saat bekerja. Saat bertemu teman kerja mereka selalu menanyai bekas luka Feby, sampai Feby bosan untuk menjawabnya. Gila ya capek aku jawabnya, apa aku harus umumkan biar semua pada tahu, protes Feby. Hahaha udah si Feb ngapain diambil pusing. Beberapa menit kemudian Feby melakukan pekerjaannya dengan serius dan profesional. Kalau dalam mode bekerja Feby terlihat sangat tegas dan tidak banyak berbicara kecuali Feby sedang melayani nasabah. Waktu istirahat tiba Feby lebih senang makan di rumah makan Padang, warteg atau membeli makanan di pejuan gerobak seperti bakso, mie ayam, ketoprak dan lain sebagainya. Kadang temannya mengajak makan di kafe atau di restoran terdek, namun Feby selalu menolaknya. Feby lo mau makan apa? Petik 2. We mau makan baksi aja. Gak ikut aku ke resto. Petik 2. Tidak. Oke, aku duluan ya. Sambil menyantap bakso dan meminum jeruk peras Feby menyempatkan untuk mengirim pesan pada Febri. Febri. 5 menit kemudian. Febri, apa lagi? Feby, gimana ini? Aku gak mau dijodohin. Febri, sama aku juga Feb. Feby, kamu gak ada rencana? Febri, gak. Aku lagi fokus kerja. Nanti saja pulang kerja kita bahas. Aku tunggu di kafe Mang Rohim ya. Feby, oke. Jam istirahat sudah usai dan Feby kembali melanjutkan pekerjaannya sampai waktu pulang kerja tiba. Tidak lupa dengan janjinya untuk bertemu di warung Mang Rohim untuk membahas soal perjodohan, Feby segera melajukan motornya ke tempat tujuan. Hanya memakan waktu 20 menit Feby pun sampai di warung Mang Rohim. Ternyata Febri sudah sampai duluan di warung Mang Rohim. Febri sudah duduk di warung Mang Rohim dengan segelas kopi dan gorengan. Sambil memaninkan ponselnya Febri menunggu kedatangan Feby. Mang kopi satu ya, kata Feby yang sudah duduk di samping Febri. Ini anak datang gak ucap salam, main pesan kopi aja. Protes Febri. Hehi maaf. Nih neng kopinya, kata Mang Rohim sambil menaruh kopi di hadapan Feby. Makasih Mamang. Ngobrolnya di sana aja yuk, ajak Febri ke tempat duduk yang agak jauh, agar tidak ada orang yang mendengar obrolan mereka. Mereka masih terdiam tanpa kata dan hanya sibuk meminum kopi dan memakan gorengan mereka. Jadi gimana? Feby membuka suara terlebih dahulu. Aku punya rencana, tapi takut tidak berhasil. Apa rencananya? Petik 2. Perlahan-lahan Febri mendekatkan wajahnya ke wajah Feby. Feby tak sadar kalau wajah Febri sangat dekat dengan wajahnya. Tiba-tiba Feby menoleh ke kanan, wajah mereka bertemu dan mereka saling bertatapan. Selama 30 detik mereka saling tatap dan akhirnya Feby tersadar dari lamunannya. Mau ngapain dekat? Jangan macam ya Feb, ancam Feby sambil menggepalkan tangannya. Hei dasar, aku tuh mau bisikin kamu. Emangnya mau ngapain? Jawab Febri dengan nada kesal. Oh hei aku kira, perkataan Feby menggantung dan wajahnya memerah. Apa? Mau apa kamu? Petik 2. Feby hanya tersenyum tanpa ada rasa bersalah karena sudah menamparkan Febri. Dasar, gumam Febri lalu dia duduk seperti semula sambil meminum kopinya. Ih kok ngambek sih maaf, Febri masih terdiam hanya menatap sinis ke arah Feby. Gak jadi, ayolah Feb maaf ya, mana yang sakit sini, Feby usap pipi Febri dan Febri hanya terdiam. Kini giliran Feby yang mendekati Febri. Apa rencananya? Petik 2. Tapi jangan ditampar lagi, Feby pun menganggukkan kepalanya. Febri membisikin rencananya pada Feby.
Feby mendengarkan dengan serius dan sesekali mengganggukan kepalanya. Gimana, setuju gak? Tanya Febri. Boleh juga. Dealia, oke. Mereka berdua sepakat dengan rencana yang dibuat, tinggal menunggu waktunya tiba. Selesai mengobrol mereka berdua pulang dan seperti biasa Febri selalu mengantar Feby pulang ke rumahnya. Walaupun mereka membawa motor masing-masing Febri tetap mendampingi Feby dari belakang. Sesampainya di rumah, Feby segera memarkirkan motornya setelah itu dia masuk ke rumah. Dan tidak lupa mengucapkan salam. Tumben baru pulang Feb, tanya Pak Ahmad. Iya Pak Hehi, Feby pun segera masuk ke kamar dan bersiap untuk mandi biar terlihat lebih segar. Selesai mandi Feby diam di kamar untuk beristirahat, setelah menunaikan sholat Isya Feby baru keluar kamar dan bergabung dengan orang tuanya. Bu, Kak Andri dan Mbak Hilwa mana? Petik 2, mereka ke pasar malam. Hah seriusan Bu? Petik 2, iya, mereka gak ngajak aku sih. Kamu tuh udah besar, ngapain masih ikutin kakakmu, kata Pak Ahmad. Makanya punya pacar biar diajak jalan, ledek Bu Siti. Apa sih Ibu, aku gak mau pacaran kalau bisa langsung nikah aja. Wah Pak, berarti kita langsung nikahkan saja Feby dengan anak temanmu. Gak mau, tolak Feby. Tadi katanya kamu mau langsung nikah. Iya tapi dengan pilihan aku sendiri. Feby cemberut dengan keputusan orang tuanya yang mau menjodohkannya. Udah jangan cemburut, ini antarkan ke Bu Irma, kata Bu Siti. Iya, Bu Siti mencubit pinggang Feby karena Feby masih saja cemberut. Aw sakit Bu, makanya jangan cemberut kalau disuruh orang tua. Iya Ibu sini aku antarkan ke rumah Febri, kata Feby sambil tersenyum manis di hadapan Bu Siti. Tidak mau berdebat lagi dengan ibunya, Feby cepat pergi ke rumahnya Febri dengan tergesa-gesa. Sesampai di rumah Febri, ternyata ada Pak Rizky yang sedang bersantai di teras rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Feb. Feby segera membuka pagar rumah Pak Rizky dan menyalami Pak Rizky. Mau ketemu Febri? Petik 2. Tidak Om, ini mau kasih pakaiannya Tante. Oh sebentar ya, Om panggil Tante dulu. Ayo duduk dulu Feb. Terima kasih Om. Feby pun duduk sambil memainkan ponselnya. Tak lama Febri keluar dan melihat ada Feby duduk di teras rumahnya. Ehem juga, bukan chat aku aja kalau pakaiannya udah selesai. Gak apa sekalian main. Udah lama aku gak main ke rumah kamu. Hai Feby, halo Tante repot bikinin minum, jadi enak hehehe. Dasar kamu, ayo diminum. Ini Tante pakaiannya. Makasih ya Feb, jadi berapa nih? Petik 2, seperti biasa aja Tante. Oke, ini, makasih Tante. Sama, Tante tinggal ke dalam ya. Iya Tante, Bu Irma terlihat sangat senang sekali. Entah apa yang membuatnya sangat bahagia. Feby hanya tersenyum menatap Bu Irma yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Seperti ya Tante sangat senang sekali. Iya, dia sudah janji pada temannya akan menjodohkanku dengan anak temannya. Sepertinya kedua orang tua kita sangat bersemangat memilihkan jodoh untuk kita. Entahlah, tin. Suara klakson motor terdengar bising di luar rumah Febri. Ternyata itu Robi yang tidak sengaja lewat rumah Febri. Hai para jomblo, sapa Robi. Sombong. Petik 2. Hahaha, Robi tertawa mengejek mereka berdua. Kemudian Robu masuk dan duduk di teras rumah Febri. Kalian mau mabar gak ngajak? Siapa yang mabar? Aku abis anterin Fer makan, sahut Feby. Oh hehi, abis dari mana Rob? Tanya Febri. Biasalah, abis ketemu Ayang. Pamer. Petik 2. Harus dong, makanya kalian cari pacar. Awas nanti putus nangis hahaha, ledek Feby. Jangan gitu dong doainnya. Iya Rob weekend mau kemana? Petik 2. Gak kemana, mana? Serius gak? Petik 2. Iya, emang kenapa sih? Sepertinya ada yang serius nih. Kamu dan Laras harus bantuin kita, kata Feby. Bantuin apa? Petik 2. Udah nanti juga tahu sendiri. Oke nanti aku bilang sama Laras dulu. Tapi harus jadi ya Rob, kata Feby dengan wajah serius. Lebih baik kalian jujur deh, gumam Robi yang sedikit penasaran. Sebaiknya kita bicara di luar aja, kata Febri yang sudah berdiri. Kemudian Febri merapikan bekan minuman yang disediakan Bu Irma ke dalam rumah dan pamit kepada orang tuanya untuk keluar rumah. Ayo, ajak Febri yang sudah menyalakan motornya. Feby dibonceng oleh Febri dan Robi mengikuti Febri dari belakang.
Febri melajukan motornya sampai ke pos ronda dan mereka mengobrol di situ. Masalahnya serius ya, kata Robby. Yage masih penasaran. Jadi begini, Febri menceritakan masalahnya pada Robby sedangkan Febri hanya diam dan mendengarkan Febri berbicara. Selesai menceritakan Robby pun tertawa. Hahaha, makanya kalian cari pacar, ledek Robby. Udah deh jangan ngeledek, protes Febri. Sekarang rencana kalian apa? Petik 2. Sekarang giliran Febri yang berbicara tentang rencananya. Febri meminta tolong Robby dan Laras agar membantu mereka berdua. Aduh gimana ya, Robby jadi bingung dibuatnya. Ayolah Robby, masa kamu tega sih sama kita? Febri memohon dengan wajah memelas. Oke deh, yeay makasih Robby. Robby menggelengkan kepalanya, sebenarnya dia enggan membantu temannya tapi mau gimana lagi mereka berdua teman baik Robby.